Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita bisa bertolabul ilmi lagi, duduk kembali dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan bawa berkah kebaikan bagi kita semuanya. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas ini pertemuan perdana, membahas buku panduan Ramadan kontemporer. Ini buku komersil, jadi bisa, IG belum live, bisa nanti melihat di berbagai ini ya, media ya. Sebentar, alat ini untuk Instagram sebentar. Baik, kita akan memulai membahas panduan Ramadan kontemporer. Ini buku komersil, Anda bisa peroleh di marketplace. Ada di marketplace dengan akun Rumaiso Store, kemudian ada juga di Instagram ruwaifi.store, rumaiso.store. Ada juga di 36 reseller. Sekarang sudah ada 36 reseller dari 27 sebelumnya yang ada di berbagai kota. Bisa menghemat ongkos kirim untuk dapat buku ini. Buku ini versi lengkap, jadi berbagai tulisan kami tentang Ramadan atau puasa. Dan buku-buku gratisnya sebenarnya sudah ada di internet. Ini total kami punya 10 buku kaitannya dengan Ramadan. Ada 24 jam di bulan Ramadan. Nanti bisa cek di rumaiso.com, di download, bisa cetak gratis juga untuk dibagi kepada kaum muslimin. Tapi tahun ini kami belum cetak ulang ini. Ini sudah tahun kemarin, tapi kalau ada yang mau cetak silakan. Nah, yang ada Ramadan bersama Nabi SAW, ini juga ada di versi PDF-nya, versi online-nya. Bisa juga dicetak. Ini insya Allah akan dibagi 2000 buku. Ya, tunggu saja infonya. Pekan-pekan ini kami akan sebar. Silakan nanti cuma ganti ongkos kirim saja. Ada lagi berbagi faedah fikih puasa dari Matan Abi Syuja. Ini khusus pembahasan fikih Syafi'i. Nanti satu buku lagi akan saya keluarkan pekan ini dari fikih Safinatun Najah. Terus hadis puasa dari Bulughul Maram. Hadis puasa dari Bulughul Maram. Ya, walaupun ini belum sempurna, ada kelengkapannya akan kami susulkan. Ada lagi ini semuanya bisa dapat online ya, ada di rumaiso.com. Ramadan dan hari raya saat pandemi corona. Ramadan dan hari raya saat pandemi corona ini berisi 15 hukum seputar Ramadan dan hari raya terkait dengan pandemi corona. Ini juga fikih bulan Syawal. Fikih bulan Syawal ini khusus membahas qadha puasa, fidyah, dan puasa Syawal. Lalu untaian faedah dari ayat puasa. Ini juga ada versi gratisnya. Nanti kami jual komersil sebagian di tahun ini juga di bulan ini. Sekitar Rebu nanti baru terbit. Sebagiannya akan dibagi gratis, sebagiannya akan dijual. Ini berisi faedah-faedah dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Yang terakhir panduan zakat. Ini yang belum kami cetak resmi, baru versi online. Nanti bisa Anda peroleh di rumaiso.com, sudah ada linknya di situ. Jadi ada total 10 buku, 2 buku yang ini tidak ada dalam versi PDF ya. Ini ada cuma dalam versi cetak saja. Nah, kita mulai dari panduan Ramadan kontemporer. Di bagian pendahuluan atau kata pengantar di Romawi 7, sini kami sebutkan
Kita butuh akan ilmu, apalagi masuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Karena banyak di antara kita yang masuki bulan Ramadan hanya beramal sesuai dengan kebiasaan yang dahulu ada, tanpa memeriksa apakah sudah sesuai tuntunan ataukah belum. Nah, buku panduan Ramadan kontemporer ini adalah versi lengkap dari kajian Ramadan disertai dengan dalil-dalil dan masalah kontemporer. Nah, kalau di buku ini versi ringkasnya Ramadan bersama Nabi. Banyak masalah tidak dibahas di dalam buku ini yang sudah bertahun-tahun dibagi. Dulu dari Pustaka Muslim itu dengan judul Panduan Ramadan. Ya, diterbitkan Pustaka Muslim dengan judul Panduan Ramadan. Itu tidak lengkap karena banyak bagian-bagian saya harus dihilangkan disebabkan karena tuntutan buku gratis sehingga dibuat lebih tipis. Maka banyak yang hilang di situ. Nah, di sini bahkan sampai masalah kontemporer akan kita temui. Di dalamnya juga dikaji berbagai amalan dan hukum di bulan Ramadan. Nah, kalau untuk amalan-amalan dan nasihat-nasihat Ramadan ada di buku baru kami ini yang ini masih ada cetakannya. Masih banyak Mutiara Nasihat Ramadan. Ini manfaat untuk para dai atau untuk pengisi tausiah. Mereka cukup mengambil materi-materi dari sini, materi-materi hukum. Ini ada kajian Ramadan sampai ke 30 atau 40 ini. 30 lebih ini sampai 40. Nah, ini bisa digunakan untuk materi buka puasa, untuk taraweh, untuk kultum subuh. Nah, itu bisa digunakan. Ini berisi nasihat-nasihat dan amalan-amalan khusus. Kalau yang di buku ini masalah fikih. Nah, di sini dibahas amalan dan hukum di bulan Ramadan, ditambah dengan bahasan sholat taraweh, malam Lailatul Qadar, ada panduan itikaf, ada juga panduan zakat fitrah atau zakat fitri. Ada juga puasa Syawal. Nah, sampai puasa Syawal ya di sini ada amalan keliru di bulan Ramadan hingga bahasan zakat penghasilan dan barang dagangan serta tips safar bagi para pemudiknya. Tips safar bagi para pemudik. Nah, pembahasan dalam buku ini pasti sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim di negeri kita dan akan menjawab masalah-masalah yang sering terjadi. Dan mungkin sedikit ditemukan buku dengan pembahasan lengkap dari bahasan sebelum Ramadan, amaliyah Ramadan, kemudian sampai zakat, sampai tips mudik ya. Apalagi membahas dari sisi dalil-dalil yang lengkap ya. Mungkin buku ini bisa sampai jadi rujukan utama untuk permasalahan-permasalahan tadi. Nah, kita mulai dari halaman 1. Persiapkan ilmu sebelum puasa. Persiapkan ilmu sebelum puasa. Dibaca. Puasa punya keutamaan yang besar. Ya. Bulan Ramadan pun demikian adalah bulan yang penuh kemuliaan. Maka tentu saja untuk memasuki bulan yang mulia ini dan ingin menjalani kewajiban puasa, hendaklah kita punya persiapan yang matang. Persiapan yang utama yang mesti ada adalah persiapan ilmu. Karena orang yang beribadah pada Allah tanpa didasari ilmu, maka tentu ibadahnya bisa jadi sia-sia. Nah, lihat ya, orang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, bisa jadi ilmunya itu sia-sia. Terus sebagaimana ketika ada yang mau bersafar ke Jakarta lalu tak tahu arah yang mesti ditempuh, tentu ia bisa nyasar dan tersesat. Nah, kalau orang tidak punya petunjuk ilmu bisa nyasar, tersesat. Terus ujuk-ujuk sampai di tujuan, bisa jadi malah ia menghilang tak tahu kemana. Nah, jadi malah menghilang ya, karena suruh ke Jakarta dia nggak tahu jalan ke Jakarta gimana. Harusnya dari Jogja itu ke arah barat, kok dia malah ke arah timur. Ya, bisa jadi dia nyemplung ke laut, bisa jadi dia tidak tahu arahnya kemana, sesat, hilang. Ya, karena harus tahu ilmu dulu. Ini untuk masalah jalan-jalan saja gitu. Ini beda lagi dengan masalah yang lebih daripada itu. Ini tujuan kita nih akhirat nih. Terus demikian pula dalam beramal. Seorang muslim mestilah mempersiapkan ilmu terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, sekarang kita lihat perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah, annal amila bila ilmin kasairi bila dalilin wa ma'lumun anna ataba misli hadha aqrabu min salamatihi wa in qaddara salamatuhu ittifaqan nadiran fa huwa ghairu mahmudin bal mazmumun indal uqala. Orang yang beramal tanpa ilmu bagi orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Taruhlah ia bisa selamat,
namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Nah, orang yang beramal tanpa ilmu bagi orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Orang jalan itu butuh penuntun, apalagi dia tidak bisa melihat, ya, dia butuh penuntun. Kalau berjalan tanpa penuntun tadi bisa rusak, dapat kesulitan dan sulit bisa selamat. Nah, apalagi di sini untuk urusan akhirat. Maka sekali lagi butuh ilmu. Masuk bulan Ramadan juga biar tidak seperti dulu-dulu lagi. Terus, Guru dari Ibnul Qayyim yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, man faraqad dalil dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihi rasul. siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti. Ingat, mengikuti siapa? Ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Nah, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat, itu an-nya dihapus ya. Ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Terus juga amalan yang bisa diterima hanyalah dari orang yang bertakwa. Nah, dari orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Tafsiran yang paling bagus mengenai ayat ini bahwasanya amalan yang diterima hanyalah dari orang yang bertakwa. Yang disebut bertakwa adalah bila beramal karena mengharap wajah Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ini perlu didasari dengan ilmu. Nah, tentu saja ini perlu didasari dengan ilmu. Mau bertakwa harus punya ilmu dulu, jemaah. Nggak bisa orang mau bertakwa, dia mau rajin ibadah, dia mau ibadahnya bagus, dia mau imannya itu baik. Kalau tidak berilmu terlebih dahulu, tidak ngaji terlebih dahulu, itu mustahil. Terus, ulama hadis terkemuka, yakni Imam Bukhari membuat bab dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Perkataan ini merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah, ketahuilah bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu. Nah, surat Muhammad ayat 19. Lihat, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, disuruh ketahui dulu, belajar dulu, baru disebutkan wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Mohon ampun atas dosa-dosamu ini amalan. Maka ilmu ada sebelum beramal. Coba kita lihat keterangannya di bawah dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmuilah, lalu mengatakan mohonlah ampun. Ilmuilah yang dimaksud adalah perintah untuk berilmu terlebih dahulu, sedangkan mohonlah ampun adalah amalan. Ini pertanda bahwa ilmu hendaklah lebih dahulu sebelum amal perbuatan. Nah, ilmu hendaklah lebih dahulu ada sebelum amal perbuatan. Ilmu ada dulu sebelum amal perbuatan. Terus Ibnul Munir rahimahullah berkata, yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari bahwa ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Suatu perkataan dan perbuatan itu tidak teranggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Oleh sebab itulah ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan. Karena ilmu itu pelurus niat nantinya yang akan memperbaiki amalan. Ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan karena ilmu itu pelurus niat. Ingatnya, ilmu itu pelurus niat. Niat nantinya yang akan memperbaiki amalan. Nah, terus mengapa kita mesti belajar sebelum beramal? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ingat, ilmu apa di sini? Karena kalau kita katakan menuntut ilmu itu wajib, ya seakan-akan nanti semua ilmu kita borong. Maka
Kita lihat sebagian, kalau di masa pandemi ini paling jelas ini ya. Semua ini ingin belajar dan ingin ambil semua gitu. Padahal ada tahapan-tahapan. Dia mesti kondisikan dirinya, dia mesti lihat waktunya yang terbatas, dia mesti lihat keadaan, dia mesti lihat aktivitas yang lain. Nah, maka yang ada adalah skala prioritas. Dia prioritaskan mana yang lebih penting dulu daripada yang hal-hal yang lainnya. Coba kita lihat kapan dikatakan ilmu yang wajib tadi. Ilmu apa saja yang mesti disiapkan sebelum Nah, puasa? kalau kaitannya dengan puasa, karena kita masuk bulan Ramadan, yang wajib dipelajari apa? Lanjut. Yang utama adalah ilmu yang bisa membuat puasa kita sah, yang bila tidak dipahami bisa jadi ada kewajiban yang kita tinggalkan atau larangan yang kita terjang. Nah, cari ilmu yang kalau kita ini tidak belajar, maka ada perintah yang tidak kita lakukan, ada larangan yang kita langgar. Nah, terus. Lalu dilengkapi dengan ilmu yang membuat puasa kita semakin sempurna. Ya. Juga bisa ditambahkan dengan ilmu mengenai amalan-amalan utama di bulan Ramadan, ilmu tentang zakat, juga mengenai aktivitas sebagian kaum muslimin menjelang dan saat Idul Fitri, juga setelahnya. Semoga dengan mempelajarinya, bulan Ramadan kita menjadi lebih berkah. Nah, lihat di sini ada ilmu tentang zakat juga, ada mengenai aktivitas kaum muslimin menjelang dan saat Idul Fitri juga setelahnya. Nah, kaitannya dengan itu nanti sampai puasa Syawal. Kalau orang-orang Indonesia kan biasanya mudik nanti di akhir Ramadan gitu ya. Nah, itu ada juga tips-tips bisa kita lengkapi sebagai pelengkap saja. Namun yang pokok itu puasa Ramadan yang kita prioritaskan ilmunya. Terus sekarang keutamaan bulan Ramadan. Nah, kenapa kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan? Agar bulan Ramadan kita jadi penuh berkah, dapat kebaikan yang banyak di situ. Ya, kita lihat keutamaan bulan Ramadan di halaman kelima. 1. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ya, disebutkan bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Itu dimasukkan sini permulaan Al-Quran. Coba kita lihat keterangan Ibnu Katsir tentang ayat tadi. Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan, dalam ayat ini Allah memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Dan juga bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan kitab ilahiyah lainnya pada para nabi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lihat di sini bulan Ramadan itu bulan ini telah dipilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Bahkan kalau kita lihat di sini kata Ibnu Katsir, kitab ilahiyah lainnya itu juga turun pada bulan Ramadan. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan kitab-kitab ilahi yang lainnya, yang kitab dari langit ya, itu diturunkan pada kitab samawi. Kitab samawi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita ambil seperti itu, ya, kita simpulkan bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, berarti kalau sesuatu diturunkan saat itu berarti menunjukkan bulan tersebut ya bagusnya kita manfaatkan untuk hal itu, yaitu kita manfaatkan untuk Al-Quran. Maka memang ketika masuk bulan Ramadan, semangatnya para ulama itu mereka mengkaji Al-Quran. Ya, mereka mengkaji Al-Quran secara mendalam. Maka kita lihat kaum muslimin Indonesia sudah biasa tadarusan, ya sudah biasa menghatamkan, ada yang sekali hatam 30 juz, ada yang 2 kali hatam, ya, suatu yang baik yang mereka memang konsen untuk Al-Quran saat itu. Terus yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Ya, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan itu tiba.
Nah, sekarang kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futiyat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Nah, dan setan pun dibelenggu. Nah, saya ingin tambahkan di sini ada keterangan dari Al-Qadhi Iyad. Coba dibaca keterangan Al-Qadhi Iyad di situ. Al-Qadhi Iyad mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan tersebut. Lanjut Al-Qadhi Iyad, juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya, sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Nah, tanda pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, setan itu dibelenggu, mudahnya kita pahami adalah kebaikan makin semangat dilakukan, kemudian maksiat itu makin berkurang. Kebaikan itu makin semangat dilakukan, ya, keburukan atau maksiat itu makin berkurang. Kita tidak bilang makin tidak ada gitu, atau tidak ada sama sekali, bukan. Tapi makin berkurang. Itu maksud hadis tadi ya. Tapi tetap kita yakini juga bahwa ya surga itu sudah ada dan saat bulan Ramadan itu pintunya dibuka, kemudian neraka juga sudah ada walaupun penghuninya nanti ketika sudah datang hari kiamat. Nah, namun sering bertanya, ini saya jawab di dalam buku Mutiara Nasihat Ramadan yang tadi saya sebut di awal ya. Mungkin masih ada yang bertanya, di sini kan setan diikat, tapi kan maksiat masih jalan terus. Apa yang dimaksudkan setan diikat di sini? Nah, ada perkataan dari Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim 5 Ashkala min Takhlis kitab Muslim disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, maksud setan itu diikat adalah pertama, setan diikat dari orang yang menjalankan puasa dengan benar. Yang pertama itu setan itu diikat dari orang yang menjalani puasa dengan benar. Kalau puasanya tidak benar, ya puasanya masih ditambah dengan habiskan waktu sia-sia, puasanya masih ditambahkan dengan maksiat walaupun menganggap kecil-kecilan, puasanya masih dengan lebih banyak stalking, lebih banyak melihat medsos dan segala explore itu dia telusuri. Nah, jadi puasanya tidak benar, lebih mudah untuk diganggu setan lagi. Jadi setan diikat untuk orang-orang yang benar dalam menjalani ibadah puasa. Yang kedua, setan tidak mengganggu orang yang berpuasa. Tetap saja maksiat bisa terjadi, ya. Jadi memang setan tidak ganggu, tapi maksiat bisa terjadi karena ada faktor lain. Karena dorongan hawa nafsu sendiri atau sudah jadi kebiasaan. Artinya dorongan hawa nafsu sendiri atau sudah jadi kebiasaan. Yang ketiga, setan itu diikat. Yang dimaksudkan adalah setan-setan besar yang memiliki pasukan. Setan kecil itu tidaklah dibelenggu. Catat. Coba diulang. Apa tadi satu? Apa Maulana? Diikat dari orang yang menjalankan puasa dengan benar. Yang kedua, setan tidak mengganggu orang yang berpuasa tapi masih ada hawa nafsu. Bisa jadi kebiasaan. Ya memang tiap harinya dia buka film porno terus. Pas Ramadan ya lanjut.
ya wis jadi kebiasaan. Ya memang setiap harinya dia sholatnya bolong-bolong ya, ketika Ramadan ya jadi bolong-bolong juga. Karena sudah jadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga tadi, yang diikat adalah umumnya setan ya. Dan yang memiliki pasukan ya, berarti setan besar ya. Atau umumnya setan. Tapi ada setan-setan juga yang tidak memiliki pasukan, itu tidaklah dibelenggu. Intinya kata Imam Al-Qurtubi, kejelekan itu berkurang di bulan Ramadan. Ini nyata terjadi dibandingkan dengan bulan lainnya. Ada juga perkataan dari Ibnu Taimiyah di sini. Bulan Ramadan, apabila bulan Ramadan tiba, jiwa lebih condong pada kebaikan dan amalan soleh. Yang dengan kebaikan ini sebagai jalan terbukanya pintu surga. Begitu pula kejelekan pun berkurang ketika itu yang akibatnya pintu neraka itu tertutup kelak. Sedangkan setan itu diikat, berarti setan tidaklah menggoda melakukan maksiat sebagaimana ketika tidak berpuasa. Namun maksiat masih bisa terjadi karena syahwat. Nah itu masih ada faktor syahwat. Ketika syahwat itu ditahan, maka setan-setan pun terbelenggu. Jadi nafsunya juga mesti ditekan ketika itu. Keinginan-keinginan jelek juga mesti ditekan ketika itu. Ada perkataan juga dari Abu Bakar bin Maryam. Karena banyaknya kebaikan ketika itu ya. Mengatakan, ini disebut dalam Lataiful Ma'arif. Ya, admin bisa off-kan dulu. Mungkin kaget aja. Jika tiba bulan Ramadan, bersemangatlah untuk bersedekah. Karena bersedekah di bulan tersebut lebih berlipat pahalanya. Nah, sedekah pahalanya berlipat. Seperti seorang bersedekah di jalan Allah, fisabilillah. Pahala bacaan tasbih, berzikir subhanallah lebih afdol dari 1000 bacaan tasbih di bulan lain. Sampai-sampai pahalanya berlipat-lipat juga. Dengan para ulama itu katakan, puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdol dari puasa di 1000 hari lainnya. Tuh, satu hari di bulan Ramadan lebih afdol daripada di 1000 hari lainnya. Begitu pula satu bacaan tasbih, berzikir subhanallah di bulan Ramadan lebih afdol dari 1000 bacaan tasbih di hari lainnya. Karena diperintahkan banyak-banyak zikir. Di buku Panduan Ramadan Kontemporer ini ada bagian nanti tuntunan zikir khusus. Begitu juga pahala 1 rakaat sholat di bulan Ramadan lebih baik dari 1000 rakaat sholat di bulan lainnya. Nah itu ya. Terus sekarang yang ketiga. Terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Nah, yaitu Lailatul Qadar. Ya, yaitu Lailatul Qadar. Dibaca. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ya, nanti secara lebih lengkap Lailatul Qadar ada dalam buku ini, kita sendirikan bahasannya. Di sini disebutkan pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Pada malam inilah 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya, entah di malam ganjil ataupun bisa juga kemungkinan di malam genap. Itu saat diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Disebutkan di sini di bulan Ramadan itu ada malam penuh kemuliaan. Dan dipilih waktu turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan dipilih waktu malam, kok bukan waktu siang saja. Karena waktu malam itu terdapat peristiwa-peristiwa penting lainnya kayak Isra Mi'raj. Ada situ ibadah tahajud, ibadah sholat malam. Malam hari juga lebih tenang gitu. Sehingga dipilih waktu malam. Orang itu lebih rileks, lebih santai. Kalau di siang hari sibuk mikir dunia. Kalau di malam hari sudah waktunya istirahat. Ya. Maka ketika wahyu turun pada malam hari, itu waktu yang pas untuk Nabi SAW. Terus Allah juga berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Nah, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ya. Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Lihat di sini ya dimaksudkan malam penuh keberkahan apa? Malam Lailatul Qadar. Maka kita disuruh untuk cari malam tersebut supaya dapat keberkahan pada malam tadi. Baik. Yang keempat, bulan Ramadan adalah salah satu waktu bulan Ramadannya ya. Bukan satu harinya, tapi bulan Ramadannya, berarti seluruhnya adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Nah, setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Dan Nabi SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul mazlumi. 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Situ ada doa orang yang berpuasa ya sampai ia berbuka. Kalau tadi di dalam hadis yang sebelumnya disebutkan di situ ada waktu di bulan Ramadan setiap muslim apabila berdoa maka akan dikabulkan. Kalau di sini doa ya orang yang berpuasa berarti tengah-tengah hari dia berpuasa sampai dia berbuka. Nah, itu doa yang terkabul. Berarti siang hari Ramadan kita berdoa, doa-doa kita terkabul. Terus An-Nawawi rahimahullah menjelaskan. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Nah, lihat ini ya. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Terus An-Nawawi rahimahullah mengatakan pula, disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Nah, disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya. Jadi berdoanya bebas. Mau untuk keperluan dunia, keperluan akhirat, apalagi gitu ya. Juga pada perkara yang ia sukai serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Doakan saudara, doakan orang tua, doakan saudara, doakan family, doakan kerabat, doakan sedulur-sedulur yang ada gitu. Terus kita lihat keutamaan puasa. 1. Puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda, Inna masyiyamu junnatun yastajinnu biyal abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Ibnu Arabi rahimahullah mengatakan, sungguh, puasa dapat membentengi seseorang dari siksa neraka,
Karena orang yang berpuasa benar-benar telah mengekang dirinya dari berbagai syahwat. Api mempunyai sifat yang cenderung dikelilingi oleh syahwat. Karenanya, jika seseorang menahan dirinya dari berbagai syahwat di dunia, itu akan membuat dirinya akan tertutup dari siksa neraka di akhirat. Jadi puasa dapat membentengi seorang dari siksa neraka. Tadi ya, inna masyamu junnatun yastajinu bil abdu minan nar. Jadi puasa dapat menjadi perisai, pelindung, tameng, ya, yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Maka puasa dapat membentengi seorang dari siksa neraka. Karena orang yang berpuasa benar-benar telah mengekang dirinya dari berbagai syahwat. Terus api mempunyai sifat yang cenderung dikelilingi oleh syahwat. Kemudian karenanya jika seorang itu menahan dirinya dari berbagai syahwat di dunia, itu akan membuat dirinya tertutup dari siksa neraka di akhirat. Terus yang kedua, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Ya, dapat syafaat juga. Termasuk puasa wajib maupun puasa sunnah dapat syafaat. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Yaqulu siyamu ay rabbi man mana'tuhu at-ta'ama wa syahawati bin nahari fasafi'ni fi wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fi qala fayusyafa'ani. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Ini syafaat diperuntukkan pada orang yang jadi ahli Al-Quran dan ahli Siyam. Karena dengan puasa, ya akhirnya tahan nafsu syahwat tadi ya. Nafsu syahwat, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk jima gitu, dia tahan. Lantaran itu dia dapat syafaat. Kemudian dari Al-Quran itu karena waktu malamnya jadi berkurang, dia sibuk dengan murojaah, dia sibuk untuk menghafal, dia sibuk untuk membaca gitu. Terus yang ketiga, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Ada kemungkinan di sini bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Ya, dosa besar bisa sekaligus diampuni pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Nah, dosa di masa lalu diampuni. Dosa apa di sini? Tidak disebutkan. Ada kemungkinan dosa kecil, ada kemungkinan dosa besar. Bisa dua-duanya. Kalau menurut jumhur, sekadar amal saja itu dosa kecil terampuni. Namun kalau Ibnu Taimiyah berpendapat ada dosa kecil dan kemungkinan dosa besar pula. Nah ini kalau ada dosa besar pula berarti perbanyak amal soleh atau amal kebaikan, ya, membuat dosa-dosa besar kita juga akan dimaafkan. Tapi lebih bagus dosa besar ini kita iringi dengan taubat. Kalau jumhur ulama, kebanyakan ulama itu mengatakan dosa besar tetap dengan taubat, taubatan nasuha. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, yang dimaksud karena iman adalah membenarkan wajibnya puasa dan ganjaran dari Allah ketika seseorang berpuasa dan melaksanakan qiyam Ramadan. Sedangkan yang dimaksud ihtisaban adalah menginginkan pahala Allah dengan puasa tersebut dan senantiasa mengharap wajahnya. Nah, nanti pada pertemuan besok pagi kita bahas dua hal, ganjaran bagi mereka yang berpuasa serta hikmah di balik puasa Ramadan. Nah, baru nanti kita masuk fikihnya. Sekali lagi bagi yang mengikuti kajian pagi ini, bagusnya memiliki buku panduan ini. Ya. Coba cek suaranya jadi kecil. Jadi nanti bisa membeli buku ini di toko yang tadi kami sebutkan. Dan juga Mutiara Nasihat Ramadan ya, dua ini. Di Ruwaifi Store, Rumaiso Store, di Instagram bisa lewat DM atau di 0852 00171222 dan bisa juga langsung menuju marketplace di akun Rumaiso Store. Anda bisa memperoleh itu atau bisa juga lewat reseller kami ada 36 kota, bisa lihat di Instagram atau langsung ketik di ruwaifi.com, ruwaifi.store / reseller.
roiv.store, kemudian reseller, ketik seperti itu di browsernya, nanti akan ada 36 reseller, Anda tinggal milih Anda di kota mana sehingga bisa mengurangi ongkos kirim yang ada. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya, monggo. Dari Zoom dulu sambil saya buka platform lainnya. Chat terlebih dahulu nanti sambil nunggu yang resen. Baik Ustadz, Anda baca pertanyaan lewat chat terlebih dahulu. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana hukum salawat nariyah? Lalu jika diharuskan membaca amalan tertentu, membaca surah Al-Quran dengan aturan jumlah tertentu, juga puasa sesuai hari lahir sebagai bentuk tarikan. Bagaimana Ustadz? Kalau tadi salawat nariyah baiknya tidak diamalkan, nanti bisa baca di buku Syekh Muhammad Jamil Zainu, sudah ada terjemahannya. Kalau terjemahannya itu bukunya namanya Firqatun Najiyah, ada situ bahasannya. Adapun tadi puasa pada hari lahir tidak ada tuntunan, sepertinya yang amalan lain juga tidak ada tadi. Wallahu a'lam. Jadi amalkan saya sesuai dengan tuntunan. Berikutnya lagi silakan. Baik Ustadz, selanjutnya Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita jika menuntut ilmu kepada guru yang bacaan Al-Qur'annya belum fasih? Contohnya ketika beliau membaca Alhamdulillah, lafaz ha dibaca dengan ha. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Syukron jazakumullah. Baik. Coba dicek dulu, suaranya hilang katanya. Di Instagram juga. Coba cek. Afwan Ustadz. Suaranya hilang tadi? Enggak ya? Halo, suaranya jelas kami? Itu suaranya enggak ada di Instagram. Coba cek. Kalau di Zoom bagus ya. Di Instagram coba cek. Baik. Saya jawab dulu yang di Zoom. Tadi coba diulang tadi. Yang ya, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sikap kita jika menuntut ilmu kepada guru yang bacaan Al-Qur'annya belum fasih? Contohnya ketika beliau membaca Alhamdulillah, lafaz ha dibaca ha. Ya. Mohon pencerahan Ustaz. Syukron jazakumullah khairan. Pertama, ini hukum baca Al-Fatihah dulu ya. Kalau membacanya sampai keluar dari makhraj yang wajib, artinya sampai merubah kata. Ya, sampai merubah kata, maka seperti ini jadi membuat bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Syarat-syaratnya ada baca Al-Fatihah itu, diantaranya jangan sampai keluar dari tuntunan ya, yaitu tuntunan hurufnya tadi. Misalnya tadi alhamdu dia baca alhamdu ha gitu, atau dia baca harokatnya salah, dia baca maliki harusnya maliki tapi dia baca maliku yaumiddin. Nah, sudah merubah maka merubah arti juga. Ya, itu memang konsekuensi bahasa Arab yang ini ya. Ya, konsekuensi dari bahasa Arab seperti itu. Sebentar, sudah. Baik, nanti di Instagram cek lagi. Konsekuensinya seperti itu. Dan kalau jadi sebenarnya dirinci di sini, ini belajar ilmu apa ke guru tersebut. Kalau dia belajar ilmu yang tidak ada kaitannya dengan bacaan sama sekali, ya tidak problem bagi dia. Tapi kalau dia belajar yang nanti merujuk ke masalah bacaan Al-Fatihah tadi, wah ini jadi masalah. Sehingga tetap tuntutan untuk membaca Al-Fatihah tetap penting juga di sini, karena ini sampai masalah sholat loh ini. Karena Al-Fatihah rukun, kalau Al-Fatihah sudah cacat di sini sholat jadi masalah juga. Ya, solusinya kalau ada guru yang lain yang lebih baik, mungkin itu sebagai rujukan itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik, nanti yang di Instagram bisa dicek lagi ya. Ya, silakan lagi dari chat terakhir dulu, silakan. Nah, Ustadz selanjutnya
Ustadz, orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan. Ada kemungkinan dosa besar kecil diampuni. Ya. Dosa besar sebaiknya bertobat. Bagaimana dengan cara tobat untuk siksa syirik dalam hati? Sudah mencoba berpuasa sunnah tapi masih sering gelisah dan seperti masih lakukan kesyirikan dalam hati. Kalau kesyirikan dalam hati ini perlu dirinci lagi dulu. Sini ada sesuatu yang terbetik atau ada memang kesyirikan dia lakukan dalam hati, ini berbeda ya. Kalau sesuatu yang terbetik saja belum tertancap dalam hati, ini berbeda. Jadi dia rinci lagi. Yang jelas terus belajar saja, terus belajar biar masalah keraguan, keyakinan, keimanan itu terus diperbaiki. Wallahu a'lam. Bisa lanjut yang resen. Silakan yang resen. Saya pandangan ada Ukti Syifahana, silakan buka mic-nya. Ukti Syifahana. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, tadi kan Ustaz bilang kalau misalnya pas bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup Ustaz. Iya. Bagaimana dengan orang yang berbuat maksiat terus dia meninggal gitu Ustaz? Dia meninggal di bulan Ramadan. Ya, tapi dia sedang berbuat maksiat gitu Ustaz. Nah, dia sedang berbuat maksiat ya. Terus dia meninggal di bulan Ramadan. Benar. Ada dua masalah di sini. Pertama, dia lakukan suatu dosa di bulan Ramadan ini. Dosa di bulan Ramadan, kita tidak katakan dia berlipat-lipat sih seperti jadi kalau bulan Ramadan kan pahalanya 700 sampai dilipat-lipat gandakan lebih daripada itu ya. Tapi kalau untuk dosa pokoknya dianggap besar. Buat dosa ya, kalau itu dosa besar dianggap besar lagi gitu. Maka kalau dia meninggal dunia gara-gara itu, wah ini bahaya banget gitu. Ya. Dan yang kedua, ini tanda akhir hidupnya nggak baik. Dari sisi kita katakan su'ul khotimah. Jadi bukan berarti ketika dia meninggal di bulan Ramadan tanda-tanda baik untuk dirinya, tidak. Nanti lihat masing-masing orang gitu ya. Masing-masing orang itu seperti apa. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Berarti tergantung pribadi masing-masing. Iya, Ustaz, iya. Ya. Ada yang di bulan Ramadan ya saya pernah dengar kasus tuh bunuh diri atau ada yang selingkuh terus meninggal gitu ada. Apa jadi pembenaran untuk perbuatannya? Kan enggak gitu. Perbuatannya tidak dibenarkan, tapi dia lakukan suatu perbuatan yang besar, dianggap besar gitu. Jadi ada pembahasan di buku kami yang ini, Mutiara Nasihat Ramadan, ini ada dosa itu bagaimana kalau dilakukan di bulan Ramadan. Ya, dosa itu bagaimana kalau dilakukan di bulan Ramadan. Istilahnya kalau pahala kan di bulan Ramadan kan berlipat-lipat gitu ya. Kalau dosa bagaimana? Istilah dosa ini yang lebih tepat adalah dosanya dianggap besar. Ya, dosanya dianggap besar. Kita tidak dikatakan 700 kali lipat, 1000 kali lipat, enggak, tapi dosanya makin besar. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ustaz. Ya. Terus Ustaz, kan Ustaz bilang tadi langsung masuk ke surga apa gimana Ustaz? Terus dia tidak mendapat azab kubur apa gimana ya Ustaz ya? Saya masih rancu di sini Ustaz. Itu tadi perkataan Ibnu Taimiyah ya. Jadi istilahnya kalau orang rajin puasa, jalan mudah bagi dia menuju surga. Bukan langsung masuk surga gitu. Kalimat kayak gini, kalimat menuntut ilmu akan memudahkan masuk surga. Bukan berarti nggak lewat alam kubur, Bu. Tetap ada itu, tapi proses ini membuat dia masuk surga makin mudah gitu. Ustaz. Ya. Ustaz, mau tanya satu lagi Ustaz mengenai sedekah yang baik itu gimana ya Ustaz ya? Cari sedekah kan ada macam-macam bentuknya ya. Ada sedekah yang langsung habis orang pakai gitu ya, kayak kita kasih makan, kita beri minum, kita kasih kurma gitu. Itu kan sedekah yang langsung habis. Di bulan Ramadan bagus, apalagi beri kepada orang yang berbuka puasa. Ada sedekah yang sifatnya amal jariah, yaitu kita kasih sekali, terus ini tetap bertahan. Ini sesuatu yang dikasih tetap bertahan, dipakai terus gitu. Dua-dua ini dijalankan gitu. Jangan cuma saya mau yang amal jariah saja. Dua-duanya dipakai karena yang satu nanti punya manfaat pada kita langsung, yang satu nanti punya manfaat ketika kita kasih sampai nanti kita meninggal dunia. Ketika kita sudah meninggal dunia masih dimanfaatkan terus, pahalanya terus mengalir. Dua itu tetap dicari gitu.
baik, cukup ya. Ustaz, Ya, berarti kayak misalnya pas bagi-bagi nasi buka puasa. gratis gitu ya Pak ya. Iya. Nanti pentingkan ya bisa kepada masjid terdekat atau cari orang miskin. Ya dahulukan yang dekat-dekat dulu lah daripada yang jauh. Wallahu a'lam. Ya gitu ya. Syukran Ustaz. Oke, Assalamualaikum. afwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Syukran Ustaz. Selanjutnya ada Ukti Meti. Ya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Meti. Afwan Ustaz, mengenai hakikat yang doa tadi. Ya. Tadi Ustaz sampaikan pada saat puasa juga akan diwajibkan berdoa, berdoa gitu. Ketika berpuasa, gimana Bu Meti? Doa pada saat kita sedang berpuasa Ustaz. Apakah caranya itu sama dengan kita menengadahkan tangan pada saat akhir sholat itu Ustaz? Atau seperti apa doanya? Iya, asalnya Dalam hati. Asalnya doa angkat tangan Bu Meti. Jadi biasakan doa angkat tangan dulu. Masalah doa nggak angkat tangan nanti kita lihat dalil gitu. Tapi hukum asalnya angkat tangan dulu. Itu hukum asal doa. Ya, Pak. Kalau misalnya pada saat belum seperti seharian biasa gitu kan tanpa misalnya tanpa sedang berwudu seperti apa? Misalnya apa Bu? Putus-putus. Bu Meti coba diulang. Bu Meti coba diulang. Baik ya Ustaz. Iya, suaranya ini nggak agak stabil ya. Gimana? Halo? Suaranya feedback juga Ustaz, jadi menggema gitu. Feedback. Di ada jelas dengan Ustaz, karena jelas. Coba cek dulu. Coba enggak, kalau adminnya yang ngomong itu dimatiin dulu, kalau adminnya ngomong lancar. Ya punya mati ini suaranya. Bentar. Halo? Ya Ustaz, Afwan. Sudah jelas suara saya? Jelas Ustadz. Mungkin Meti Sinyal kayaknya. sinyalnya tidak bagus Ustadz. Sinyal kayaknya. Iya. Ya, Ya sebentar. baik kalau gitu. kita Pindah lanjutkan dulu ya. dengan Iya. Ukti Nurul. Silakan. Bismillah. Ukti Nurul. Iya. Apa Ustaz, ada yang tanya, yang Anda tahu kan ada bersegera dalam berbuka dan yang paling mengakhiri dalam sahur. Nah, apakah itu ketika kita mau buka puasa pas misalnya di daerah Anda ada 5 masjid. Nah, udah tentu satu masjid, apakah itu langsung Anda buka dan pas imsaknya itu adzan yang masjid paling terakhir itu baru Anda ikutin gitu Ustaz? Pilih yang tepat waktu. Jadi biasanya Bu Nurul kalau buka puasa pakai waktu apa? Ada punya patokan jam sendiri atau jadwal gitu, ada nggak? Enggak sih Ustaz, biasanya cuman dari azan dari dekat rumah. Soalnya kalau di sekarang itu sudah ada aplikasi-aplikasi. Ini ada Muslim Pro gitu ya. Nah, itu ada jamnya gitu. Kalau saya lebih sering pakai kayak gini karena sudah ada hitungan gitu. Soalnya kalau di masjid tuh kadang lebih cepat, kadang lebih lambat gitu. Dan ada beberapa masjid yang dia nggak perhatikan waktu azan. Dia tahu pokoknya 5:30 saya azan gitu. Oh, pokoknya jam 4 waktu subuh saya azan. Padahal bisa jadi lebih dari 5 menit, bisa jadi sudah 5 menit yang lalu gitu. Soalnya yang di ini belum standar semua kalau pakai azan di masjid-masjid. Tapi kalau kita pakai patokan yang sudah hasil hisap gitu ya, hasil perhitungan, itu sudah persis pas gitu. Jadi misalnya Jogja maghrib 17.52, ya kalau mereka perhatikan tepat dan jamnya tepat juga di masjidnya, ya sama semua itu.
Maka saya lebih strike pakai yang ini karena sama. Apalagi saya sesuaikan jam dengan jam standar juga gitu. Paham ya Bu Nurul ya? Nah, Ustaz. Iya, mungkin itu lebih membantu. Baiknya pakai aplikasi apa itu, Ustaz? Ada Muslim Pro, ada yang lain-lain, banyak aplikasi di sini. Bisa cari di Android, di Apple Store bisa. Nah, Ustaz. Ya. Maaf, boleh satu pertanyaan lagi, Ustaz? Iya, silakan. Afwan, di luar tema. Jadi Ana ingin tanyakan apa adab-adab dalam memotong kuku. Ana pernah dengar kalau mau potong kuku itu jadi kukunya dikumpulin, terus ada yang bilang buang di tanah aja, ada juga yang kayak ditanam di dalam tanah. Apakah itu benar, Ustaz? Tidak, bebas. Kalau sudah kaitkan dengan ini nanti punya celaka ini, celaka itu, nanti jadi khurafat, Bu. Pokoknya bebas, potong, buang di mana, bebas. Kadang ada yang bilang nanti buang di atas genteng, ada yang di tanah. Ya, alasannya apa gitu loh. Kalau nggak logis pokoknya nanti jadi khurafat itu, Bu. Khurafat jadi takhayul, nggak boleh dipercayai. Ngumpulin jadi aja kukunya itu nggak boleh, Ustaz? Boleh saja, tapi kan kenapa orang sampai suruh tanam kalau nggak ada alasan tertentu? Iya kan? Kan bebas saja mau buang, saya mau buang langsung di tong sampah kan boleh. Gitu kan? Kenapa mesti diatur gitu? Gitu ya? Baik, mungkin nggak aktif lagi. Ya, berikutnya. Bapak Syafiq, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya bagaimana caranya menghilangkan ain pada kendaraan Ustaz? Ain pada kendaraan. Ya, kalau dulu unta itu bisa kena ain, betul. Tapi kalau yang jelas kalau menghilangkan, wallahu alam, kalau menghilangkan ya kalau kendaraan kita ya. Soalnya kalau kendaraan kita nggak kayak unta yang bisa bereaksi gitu loh. Kalau unta dipukul kan gerak. Kalau kendaraan kita dipukul ya yang nggak jalan-jalan juga gitu. Berbeda penyikapannya. Yang jelas kita lindungi diri gitu. Lindungi diri kita dengan zikir pagi petang, kuatkan iman, kuatkan zikir, gitu caranya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Benarkah perkataan Ali yang biasa tersebar Ustaz? Apa perkataannya? Seperti saya minta sesuatu pada Allah, jika Allah memberinya padaku, saya gembira sekali saja. Namun jika Allah tidak memberinya padaku, saya gembira 10 kali lipat. Saya Sebab tahu. yang pertama harus ditelusuri lagi dalil-dalilnya. Itu butuh riwayat karena perkataan sahabat kan harus ada jalan cerita. Jalan cerita dari siapa. Ya harus ditelusuri lagi. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Makasih Ustaz. Jadi berikutnya lagi silakan. Selanjutnya ada Umur Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, untuk hukumnya sutroh bagi kita yang ketinggalan itu, Ustaz, ketinggalan sholat atau dalam sholat sunnah di masjid itu loh, Ustaz. Hukum sutroh apa, Bu Umur Raisa? Sunnah. Sunnah ya sudah, berarti kalau nggak pakai sutroh nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Iya. Oh, baik. Satu lagi, Ustaz. Iya. Ustaz, di anak kan kebiasaan mudik itu kan ini, Ustaz, yang sebelum-sebelumnya kalau itu kan 1 minggu atau sebelum Idul Fitri gitu. Tapi kami siasatinya itu setelah Idul Fitri karena di kampung anak terutama mertua gitu ya. Itu menjadi kebiasaan itu ke ziarah kubur itu di makam itu ngaji yasinan gitu. Terus untuk menghindarinya itu kita tuh mudiknya setelah Lebaran gitu. Tapi bermaksud untuk ini juga. Terus di keluarga anak juga kadang kayak omnya anak-anak itu kadang nggak puasa ya Ustadz. Jadi dampaknya tuh ke anak-anak kayaknya gimana gitu. Lingkungannya masih lingkungan yang nggak enak untuk anak-anak itu loh Ustadz. Iya, nanti setelah puasa aja Bu baru ke sana biar nggak terpengaruh. Oh, tapi kadang orang tua itu minta baliknya itu ya sebelum Lebaran lah seminggu. Iya, bilang aja cari alasan-alasan gitu.
Bilang aja ada Nggak urusan masalah ya. ini, urusan itu. nggak. Ya, sok sibuk aja deh gitu deh, Bu. Terutama ini Ustaz, suami anak itu kan ke ibunya gitu ya. Kalau udah pulang gitu, gimana Ustaz gitu? Ya bikin alasan aja. Ya karena timbang mudorot ya. Betul. Ya. Gitu ya. Baik. Masih bisa Ustaz? Ya, masih. Baik, ada hamba Allah, silakan buka mic-nya. Gitu ya Umur Aisyah tadi ya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Iya. Bagaimana cara menghadapi atau menyingkapi tetangga yang suka usil terhadap keluarga? Padahal kita nggak pernah ikut campur urusan keluarganya. Sampai kami bercerai karena diadu domba oleh mereka. Kemudian nggak hanya itu aja, setelah kita udah bercerai, saya diintimidasi setelah sholat asar dari masjid. Anak saya yang besar difitnah suka minum-minum, mabuk-mabukan, padahal yang suka bicara itu adalah seorang pemabuk. Itu bagaimana cara menyikapinya ya Pak Ustadz ya? Menyikapinya dua, balas dengan kebaikan dan banyak-banyak sabar. Dibalas saja dengan kebaikan walaupun berat. Jangan jelek dibalas jelek. Kalau jelek dibalas jelek, masalah nggak pernah rampung. Dia buat kayak gitu, ya kasih sesuatu, kasih ini, kasih itu hati luluh cepat. Kemudian sabar, nggak usah dibalas. Itu pahalanya besar banget, walaupun berat. Gitu ya. Insya Allah Pak. Ya. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Iya, silakan. Ada yang berpendapat batas aurat wanita itu dagu juga termasuk aurat ya Pak Ustadz? Dagu yang bagian bawah, kalau di ujung sini enggak. Di bawah dagu yang aurat. Oh. Di ujung sini enggak. Di bawah dagu. Masih kelihatan itu ya Pak Ustadz, atas dagunya ya, pinggir. Iya, pinggirnya ini masih kelihatan nih. Jadi kalau misalnya ibu pakai mukena, ini tarik ke ujung sini nih. Oh. Tuh. Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz jawabannya. Iya, Bu. Jazakallahu khairan. Ya, Kom. Ya, berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Ada tanpa nama, tes, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ini mau menanyakan zakat. Iya. Untuk simpanan kayak uang pensiun, tapi pemerintah yang pegang uangnya dan hanya boleh diambil ketika kita sudah pensiun. Itu apa kena zakat juga? Nanti ketika sudah diambil baru kena zakat. Oh, oke. Berarti jadi sudah dimiliki. Jadi ingat saja zakat itu kalau sudah dimiliki baru kena. Kalau belum dimiliki nggak kena. Kalau untuk yang kayak share gitu, kayak saham gitu, Ustadz, itu kan kita nggak pegang ya uangnya. Itu juga kena zakat kan? Kalau sudah dimiliki. Share-nya kita miliki, cuma kan uangnya belum dimiliki. Maksudnya? Iya, ketika ibu pegang aja. Oh gitu. Walaupun secara kepemilikan itu milik ya, tapi kalau nggak bisa diambil saat itu, ya berarti belum dimiliki, belum dipegang. Oh, oke. Nggak kayak saya tabungan gitu ya, Ustaz ya? Iya. Iya. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi berikutnya. Ada Ukti Firi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk Abu Bakar bin Maryam ini, Ana baru dengar beliau ini ulama. Ya maksudnya Ana belum kenal, mungkin Ustaz bisa menjelaskan lebih detail karena dia kan sempat menyebutkan bahwa tasbih di bulan Ramadan 1000 kali lebih afdal dari bacaan tasbih di bulan lainnya. Ya. Kemudian sholatnya juga sunnah ya maksudnya Ustaz. Jadi Anda baru dengar tentang 1000 kalinya ini karena
Misalnya kalau untuk puasa itu pahalanya kan yang Anda tahu hanya secara umum digambarkan pahalanya dari sisi Allah gitu. Kita sebutkan berapa besarannya. Ini tapi tadi Ustadz belum sebutkan dalilnya apa Ustadz? Kalau dilihat dari perkataan tadi itu nanti satu, oh ya tadi di buku itu ya. Ini perkataan cuma sekadar memotivasi, namun mereka tidak punya dalil khusus itu. Jadi dalil spesifiknya nggak ada. Kenapa sampai 1000? Bisa jadi didekati dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi angka ini keluar dari situ. Tapi kan kita butuh dalil spesifik juga. Maka tadi itu cuma sekadar motivasi-motivasi saja. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali itu masukkan itu dalam kitab Lataiful Ma'arif. Saya belum tahu ini ada terjemahannya atau tidak itu ya. Tapi kitabnya tebal. Itu cuma berisi memang motivasi-motivasi amal gitu. Satu kesimpulan saja ini Bu Fri. Jadi satu kesimpulan dari perkataan-perkataan tadi bahwa semua amal soleh di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Walaupun kita tidak tahu angkanya. Gitu. Semua sepakat kalau mau amalan apa tadi ya. Ada sedekah, ada puasa, ada sholat, dan mereka sebut tadi tasbih juga ya. Semua punya kata sepakat. Ya, semua punya kata sepakat kalau itu berlipat-lipat di bulan Ramadan. Nah, maka di salah satu kitabnya kalau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu nulisnya seperti itu dia. Jadi dia bawakan perkataan tadi tapi dia sebutkan ini tidak ada dalil khususnya, tapi punya kesimpulan yang sama. Semua sepakat kalau amalan di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat. Seperti itu. Untuk Abu Bakar bin Maryam sendiri ulama. Ya, saya belum tahu jelas ya masa beliau ya. Tapi bukan masa sahabat lah, tapi setelahnya. Maryam ini nama laki-laki Ustaz. Kalau itu nggak tahu yang ini nih. Iya. Ustaz, apa satu lagi boleh Ustaz? Iya. Untuk tabungan haji yang untuk daftar ke Tabungan haji untuk daftar. Sudah daftar apa belum? belum didaftarkan. Berarti masih simpanan kan? Artinya sekali-kali kita bisa ambil untuk kita. Sekali-kali enggak juga sih Ustaz. Berarti sudah, ini kan di bank itu ada namanya tabungan haji. Kalau tabungan haji memang nggak bisa diambil kecuali kalau sudah mau berangkat haji gitu. Tapi ada juga tabungan yang disetor. Ini tabungan haji. Tabungan untuk daftar itu yang nantinya disetorin sama bank. Berarti tidak bisa ditarik lagi. Ada perjanjian kalau saya anak nggak salah itu nggak boleh diambil kan. Nah, berarti tidak dimasukin dalam zakat. Oh enggak. Iya. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi. Ada Mufti Halimah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya. Misal kalau puasa Ramadan tapi tidak sholat tarawih gimana Ustaz? Sah. Masih sah ya? Sah. Masih sah. Satu lagi Ustaz. Ya. Kalau kita sholat tarawih itu nggak perlu sholat tahajud lagi Ustaz? Masih boleh. Oh masih boleh. Masih boleh. Jadi misalnya bahkan sudah ibu tutup dengan sholat witir, sholat tarawihnya. Malam bangun lagi tanpa tutup witir, ibu sholat dua, boleh. Oh nggak usah witir lagi jadinya? Nggak usah witir lagi karena ingat la witroni fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Oh iya baik Ustaz. Terima Ya. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi Bu Rini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bertanya di luar tema Ustaz. Ya. Cara menghindari syubhat di kampus itu gimana ya Ustaz? Apalagi kadang anak kan sering posting-posting poster dakwah di status WA atau Instagram yang sesuai manhaj salaf. Kadang teman-teman ada yang komen dan itu tuh jadi perdebatan Ustaz. Posting saja, nggak usah baca komentarnya. Kalau yakin itu benar, posting aja. Kalau dilayani nggak akan pernah rampung, kan medsos. Iya, itu cara ngatasnya kayak gitu. Nggak usah ditanggapi, nggak usah masukin pikiran, nggak usah baper, biarin aja. Iya Ustaz.
nanggapi jadi capek gitu. Lembaga dakwah kampus, tapi karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak berlandaskan dalil, anak keluar terus ditanya, dan itu terjadi konflik lagi, Ustaz. Ya, pokoknya kalau sudah tahu prinsipnya kayak begitu ya sudah. Yang penting ya jelaskan semampunya aja. Oh iya, terima kasih Ustaz. Baik, kami cukupkan. Insyaallah besok kita lanjut lagi di buku yang sama. Bagi yang belum memiliki silakan ini. Dan buku-buku yang ada dari bahasan Ramadan nanti bisa cari di rumaiso.com, silakan untuk di-download dan bisa disebarkan. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.